warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pagi ini kita mulai dari yang melihat yang hijau-hijau dulu ya teman-teman, supaya matanya itu segar. Nah, pagi ini saya menyiram tanaman seledri saya. Seperti biasanya jikalau hari panas, itu tanaman seledri saya itu akan layu jikalau tidak disiram, karena satu hari aja panas tidak disiram, tanahnya di sini pada retak-retak ya teman-teman. Nggak tahu kenapa itu, karena panasnya terlalu panas apa gimana, saya juga nggak tahu. Nah teman-teman, kegiatannya pagi ini apa ya? Boleh dong komen di bawah. Nah, hari ini saya akan berbagi kegiatan saya pagi hari ini, mulai dari menyiram tanaman sampai saya masak. Ini saya mau masak ya teman-teman. Nah, saya keluarin dulu stok yang ada di kulkas saya. Itu ada ayam. Saya rencananya mau masak ayam ditepungin aja buat anak dan suami saya sendiri, karena saya sebenarnya kangen pulang kampung, jadi saya melepas rindu lah istilahnya ya. Makanya saya ingin masak sambal lado dan rebus sayur singkong dan terong yang saya petikin yang di depan tadi. Nah, ini saya menyiapkan bahannya dulu. Itu ada ayam, itu ada cabai, itu cabai yang rawitnya yang saya petik di depan kemarin ya teman-teman. Nah, udah mulai meracik bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini saya mulai dengan memberi bumbu untuk ayamnya. Biasanya saya untuk perekatnya itu telur dikasih bumbu garam, merica sama penyedap rasa. Terus saya agar lebih kental, saya tambahin juga tepung bumbunya biar ntar lebih melekat ke bumbunya atau ke tepungnya itu teman-teman. Nah, ini dalam proses penyiapan bumbunya. Sudah saya masukin ke dalam telur, terus saya tusuk-tusuk ayamnya. Tujuannya ditusuk-tusuk ayamnya biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam, sehingga ayamnya itu ada rasa-rasanya, tidak hambar gitu ya teman-teman. Jadi bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, ini saya marinasi dulu selama 10 menit. Setelah itu saya siapkan cabai untuk sambal ladonya. Itu saya kasih cabai rawit lebih banyakkan dikit karena saya suka pedas ya teman-teman. Jadi saya banyakin cabai rawitnya. Seperti sambal lado teman-teman, ini cuman pakai bawang sama tomat dan jeruk nipis, itu doang teman-teman. Lanjut saya petikin daun singkong ya teman-teman. Jadi daun singkong itu saya ambil dari kebun depan juga. Jadi ada sedikit tanaman singkong di depan. Jadi saya ambil di sono. Terus terungnya juga saya panen di depan yang kemarin itu teman-teman. Jadi sayur-sayurannya itu saya panen di depan, gak saya beli. Oh iya, teman-teman pada suka daun singkong nggak? Kalau saya suka daun singkong sama terong juga, apalagi masakan kayak gini. Dulu saya sering makan di kebun, jadi enaknya itu mantep banget.
Mungkin karena saya berasal dari kampung, jadi seleranya agak kampungan ya teman-teman. Cuman soal selera makan doang ya, jangan anggap semua selera saya itu kampungan. Canda teman-teman. Nah, ini saya pakai terongnya cuman dikit aja ya teman-teman, karena sebenarnya suami saya itu nggak suka yang masakan kayak gini. Nah, kalau bikin masakan kayak gini tuh cuman saya yang masak, jadi kalau nggak habis itu jadi mubazir, jadi nggak enak gitu teman-teman. Kadang kalau mau masak itu saya suka bingung, dan kadang-kadang kalau mau masak saya juga tanya sama dia mau makan apa, mau dimasakin apa. Kalau dia, kalau saya asal masak doang ntar takutnya nggak dimakan, jadi susah gampang gitu teman-teman. Nah, ini saya mulai menyiapkan untuk bikin ayam tepungnya. Biasanya tepungnya saya campur dengan yang pedas dan dengan yang tidak pedas, karena nanti yang pedas anak saya nggak makan. Kalau dicampur kayak gitu lebih enak rasanya, itu menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman ya. Nah, itu ayamnya saya bikin 2 kali balur biar lebih tebal kulitnya dan biar lebih renyah gitu. Tapi saya bikin ayam tepung ini crunchy-nya itu tidak terlalu lama ya teman-teman. Jadi kalau saya masak pagi, kalau udah malam itu udah agak lembekan. Mungkin teman-teman ada tips atau saran gimana caranya bikin ayam tepung itu crunchy-nya itu sampai malam. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang nanya itu saya merantau apa gimana? Ya, itu saya ikut suami. Jadi suami saya itu kerja di Jakarta, jadi saya ikut ke Jakarta. Saya sendiri asalnya dari Padang. Nah, kenapa saya bisa kenalan sama suami itu panjang ceritanya teman-teman. Nanti saya bikin satu video khusus untuk perjalanan saya bertemu sama suami, karena kami ketemu lewat satu aplikasi game online ya teman-teman. Saya menggoreng ayamnya tidak menggunakan minyak yang terlalu panas teman-teman, takut gosong. Biar dalamnya matang, gunakan api kecil aja. Sembari menunggu ayamnya digoreng, saya siapkan untuk sayurnya. Itu saya masukin terongnya dulu biar terongnya matang, baru saya masukin daun singkongnya agar nutrisi daun singkong tidak habis jikalau dimasak terlalu lama. Di sini saya cuma memakai bumbu garam, penyedap rasa, daun kunyit, terus bawang, cuma itu aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau di tempat saya itu pakai buah kecombrang, cuman saya tidak ada ketemu sama buah kecombrang di sini. Saya juga tidak tahu tempat beli buah kecombrang di sini. Jadi seadanya aja teman-teman, walaupun tidak seenak yang biasanya kita bikin di kampung, apalagi yang masak orang tua kita sendiri ya teman-teman. Nah, sembari menunggu semuanya matang, saya lapin meja dulu biar agar kelihatan lebih rapi aja. Sebenarnya saya udah pulang kampung Desember kemarin, terus balik Januari ke Jakarta. Cuman namanya kampung, tetap aja kita rindu ya teman-teman, tetap aja kita kangen sama masa-masa kecil kita di sana. Apalagi saya orang tua masih ada dua-duanya, makanya saya berasa kadang-kadang kangen banget dengan suasana kampung. Tapi apalah daya teman-teman, biar masakannya aja masakan kampung agar kangennya lebih terobati. Ini ayamnya udah mateng, terus saya angkatin. Kalau goreng kayak gini minyaknya itu agak kotor gitu ya teman-teman. Ini saya mulai platingnya biar kelihatan agak lebih bagusan gitu untuk teman-teman lihat.
Maaf kalau teman-teman ngiler lihat masakan saya. Oke teman-teman, ini lanjut saya mau bikin sambal ladonya. Terlebih dahulu saya rebus cabenya. Itu saya merebusnya itu tidak terlalu matang sampai airnya mendidih, karena jika terlalu matang pedesnya itu enggak terlalu berasa. Jadi hanya segitu saja, dan tomatnya saya masukin terakhir. Nah ini teman-teman udah airnya udah mendidih, segera saya matikan kompornya dan saya tiriskan. Nah ini saya mulai ngulek cabenya. Saya cuman pakai garam sama penyedap doang. Sebenarnya saya agak kesusahan pakai ulekan seperti ini karena saya tidak terbiasa ya teman-teman. Kalau di Padang itu ulekannya itu agak panjangan gitu, dan anakan atau batu yang pegangannya itu bulat, bukan kayak gini. Jadi kalau yang batu itu kita dua tangan, jadi nggak terlalu capek seperti ini. Untuk bumbu tambahannya saya cuman kasih gula sama perasan jeruk nipis. Terakhir saya siram sama minyak panas bekas goreng ikan asinnya. Ini tujuannya supaya sambal ladonya lebih awet sampai besok pagi pun masih awet, karena saya pernah nyobain. Nah ini udah ada jadi ya teman-teman. Pada ngiler gak sih melihat masakan seperti ini? Apa saya doang ya melihat masakan kayak gini? Saya ingat makannya itu di sawah, mantep banget. Ini saya langsung makan. Maafin ya teman-teman, cuman bisa ngeliatin. Ini saya udah lapar banget, jadi langsung makan aja. Sebelumnya saya terima kasih sama teman-teman. Mohon dukungannya ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Terus tekan tanda loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi dari saya. Terima kasih banyak ya teman-teman, dukungannya sangat berguna bagi saya. Nih saya makan dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.